Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara terasa berat dan penuh dengan perpisahan yang tak terucap. Rangga memegang kedua tanganku, tatapannya menyiratkan permohonan maaf yang dalam. Perutku yang membuncit sempurna, rumah bagi calon anak pertama kami, menjadi pusat perhatian di antara kami. Usia kehamilanku sudah memasuki bulan ke-9, hari-hari penantian yang seharusnya terasa mendebarkan kini bercampur dengan sedikit kecemasan karena kepergiannya. Aku janji, sayang, ini tidak akan lama. Begitu semua urusan di luar pulau selesai, aku akan langsung terbang pulang. Aku usahakan sekuat tenaga untuk ada di sisimu saat persalinan nanti, ucap Rangga, suaranya serak menahan emosi. Ia mengelus perutku dengan lembut, seolah sedang berbicara langsung pada putranya di dalam sana. Jaga ibu baik-baik ya, nak. Ayah pergi sebentar untuk bekerja. Aku mengangguk, mencoba tersenyum sekuat yang aku bisa. Aku tahu tugas ini penting untuk karirnya, sebuah proyek besar yang tidak bisa ia tinggalkan. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Ada Ibu Sukma dan Mirna yang akan menemaniku. Aku akan baik-baik saja. Mobil kami akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang asri dan terawat. Halamannya dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi, dan cat dindingnya yang berwarna krem memberikan kesan hangat dan ramah. Ini adalah rumah Ibu Sukma, ibu mertuaku. Sesuai kesepakatan, aku akan tinggal di sini selama Rangga bertugas. Alasannya logis, agar ada yang menjagaku selama 24 jam penuh menjelang kelahiran. Begitu kami turun dari mobil, pintu depan terbuka. Ibu Sukma dan Mirna, adik iparku, menyambut kami dengan senyum lebar yang terlihat tulus. Mereka langsung memelukku dengan hati-hati, seolah aku adalah barang porselen yang rapuh. Selamat datang, Dania, sayang. Aduh, akhirnya sampai juga. Kami sudah tidak sabar menunggumu, sapa Ibu Sukma. Wajahnya yang keibuan memancarkan kebahagiaan. Lihat, cucu ibu sepertinya sehat sekali di dalam sana. Iya, Mbak. Kamarnya sudah siap. Aku sendiri yang mendekorasinya, timpal Mirna dengan riang. Ia segera mengambil alih tas jinjingku, tidak membiarkanku membawa beban sedikit pun. Rangga terlihat sedikit lebih tenang melihat sambutan hangat keluarganya. Setelah membantu menurunkan koperku dan berbincang sejenak, waktu perpisahan yang sesungguhnya pun tiba. Ia kembali memelukku erat, mencium keningku lama, seolah ingin meninggalkan kekuatannya di sana. Aku titip Dania dan calon cucu ibu, ya, pesannya pada Ibu Sukma. Tentu saja, Rangga. Kamu tidak perlu khawatir sedikit pun. Mereka adalah tanggung jawab ibu sekarang. Fokus saja pada pekerjaanmu, jawab Ibu Sukma dengan nada meyakinkan. Aku menatap mobil Rangga yang perlahan menjauh, meninggalkan jejak debu di jalanan komplek yang sepi. Ada rasa hampa yang menyusup, namun kehangatan yang diberikan oleh ibu mertua dan adik iparku dengan cepat mengisi kekosongan itu. Mereka menuntunku masuk ke dalam rumah. Seperti yang Mirna katakan, kamarku sudah disiapkan dengan sempurna. Sprei baru, wangi bunga sedap malam dari vas di sudut ruangan, dan semua perlengkapan bayi yang sudah tertata rapi di lemari kecil. Semuanya terasa begitu penuh perhatian. Hari pertama terasa seperti mimpi. Aku benar-benar diperlakukan seperti seorang ratu. Ibu Sukma memasak semua makanan kesukaanku, hidangan-hidangan sehat yang katanya baik untuk janin. Ia bahkan membuatkan jamu dan ramuan herbal yang resepnya turun-temurun, memastikan aku mendapatkan nutrisi terbaik. Mirna tidak kalah perhatian. Ia membantuku berjalan-jalan santai di taman belakang, memijat kakiku yang mulai bengkak, dan menemaniku mengobrol berjam-jam agar aku tidak merasa kesepian. Mbak Dania harus banyak istirahat. Jangan pikirkan apa-apa. Serahkan saja semuanya pada kami, kata Mirna sambil menyuapkan potongan buah apel ke mulutku sore itu. Aku merasa sangat terharu dan bersyukur. Di tengah kesedihanku karena jauh dari Rangga, aku mendapatkan keluarga kedua yang begitu luar biasa. Aku menceritakan semua perlakuan baik mereka pada Rangga saat ia menelepon malam harinya. Suara suamiku terdengar lega di seberang sana. Syukurlah kalau begitu. Aku jadi tenang meninggalkanmu. Ibuku memang orang yang paling baik, katanya. Malam itu, setelah makan malam, Ibu Sukma datang ke kamarku membawa secangkir teh hangat yang mengeluarkan aroma rempah yang menenangkan. Ini teh khusus, Dania, untuk membuat tidurmu lebih nyenyak dan bayinya juga tenang di dalam. Resep dari nenek ibu, jelasnya sambil meletakkan cangkir itu di meja samping tempat tidurku. Terima kasih banyak, Bu. Ibu dan Mirna baik sekali, aku jadi merepotkan, ucapku tulus.
Sama sekali tidak. Menjaga menantu dan cucu adalah kebahagiaan bagi ibu. Sudah, lekas diminum selagi hangat, lalu istirahatlah, katanya sambil tersenyum, lalu mengelus kepalaku sebelum meninggalkan kamar. Aku meminum teh itu perlahan. Rasanya sedikit aneh di lidah. Ada pahit yang tertinggal di antara rasa manis gula batu, tapi aroma rempahnya memang membuat tubuhku terasa rileks. Aku merebahkan diri di ranjang yang empuk, merasakan kantuk yang datang begitu cepat. Aku mengelus perutku, membisikkan ucapan selamat malam pada calon buah hatiku. Biasanya, ia akan merespons dengan tendangan-tendangan kecil yang aktif, seolah ikut menjawab sapaanku. Namun malam ini, setelah aku meminum teh itu, responsnya terasa berbeda. Aku menunggunya bergerak, menepuk-nepuk perutku pelan untuk memancingnya. Ada gerakan, tetapi sangat lemah, seperti sebuah geliatan malas yang hampir tak terasa. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya sedang tidur sangat nyenyak, karena efek teh penenang yang baru saja kuminum. Aku pun memejamkan mata, membiarkan tubuhku yang lelah terlelap dalam tidur yang dalam, menepis perasaan ganjil yang mulai menyelinap tipis di sudut hatiku. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden. Aku terbangun dengan perasaan sedikit pening, sisa dari tidur yang terlalu lelap semalam. Hal pertama yang kulakukan, seperti biasa, adalah menyapa bayiku. Aku meletakkan kedua tangan di atas perutku, menunggu sapaan paginya yang biasa berupa serangkaian gerakan aktif. Namun, yang kurasakan hanyalah keheningan. Perutku terasa tenang, terlalu tenang. Kepanikan mulai merayap di dadaku. Aku mencoba mengubah posisi tidur, miring ke kiri lalu ke kanan, sebuah trik yang biasanya berhasil membuatnya bergerak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya aku merasakan sebuah tendangan kecil. Hanya satu, dan terasa begitu lemah. Aku menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Saat sarapan, aku menceritakan kegelisahanku pada Ibu Sukma. "Bu, sepertinya semalam bayinya tidak seaktif biasanya. Apa mungkin karena teh herbal itu?" Tanyaku dengan hati-hati, tidak ingin menyinggung perasaannya. Ibu Sukma tertawa kecil, tawa renyah yang terdengar menenangkan. "Justru itu tandanya teh ibu manjur. Sayang, artinya bayinya tenang, tidak stres di dalam perut. Itu bagus sekali untuk pertumbuhannya. Kamu tidak perlu khawatir," jawabnya sambil meletakkan semangkuk bubur sumsum di hadapanku. Penjelasannya terdengar masuk akal, dan aku pun kembali merasa tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Selama 4 hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Setiap malam aku diberi teh herbal, dan setiap pagi aku terbangun dengan perasaan cemas karena gerakan bayiku yang semakin berkurang. Perhatian dari Ibu Sukma dan Mirna yang pada awalnya terasa menenangkan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa mengekang. Hari itu, aku merasa bosan hanya berdiam diri di dalam rumah. Aku ingin berjalan-jalan sebentar di sekitar komplek untuk menghirup udara segar. Saat aku mengutarakan niatku, raut wajah Ibu Sukma langsung berubah. "Jangan, Dania. Di luar itu tidak baik untuk ibu hamil tua sepertimu. Banyak debu, banyak orang. Pamali," kata orang tua dulu. "Nanti kalau ada apa-apa bagaimana?" Larangnya dengan nada lembut, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa itu adalah sebuah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku mencoba berargumen bahwa dokter justru menyarankanku untuk tetap aktif berjalan kaki. Tapi Ibu Sukma dengan tegas menolaknya. "Dokter tidak tahu tradisi. Ibu lebih tahu apa yang terbaik untuk cucu ibu," katanya. Aku terdiam, tak bisa membantah lagi. Sejak saat itu, aku tidak diizinkan lagi untuk melangkah keluar dari pagar rumah. Keanehan tidak berhenti di situ. Ponselku, satu-satunya penghubungku dengan dunia luar dan terutama dengan Rangga, tiba-tiba rusak. Siang itu, Mirna sedang membantuku mengambil minum. Ia tersandung kakinya sendiri dan gelas yang dibawanya tumpah. Airnya mengguyur ponselku yang tergeletak di atas meja. Semuanya terjadi begitu cepat. Mirna panik dan meminta maaf berkali-kali dengan wajah penuh penyesalan. Aku mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. Tapi di dalam hati, aku merasa sangat terpukul. Ponsel itu mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali. "Nanti kita pinjam ponsel ibu saja kalau mau telepon Mas Rangga." "Mbak, maafkan aku ya," ucap Mirna dengan mata berkaca-kaca. Aku terpaksa mengiyakan. Tapi setiap kali aku ingin menelepon Rangga menggunakan ponsel Ibu Sukma, selalu ada alasan. Entah baterainya habis, pulsanya tidak ada, atau sinyalnya sedang jelek. Aku merasa semakin terisolasi. Aku seperti berada di dalam sebuah sangkar emas yang indah. Diberi makan, dirawat, dimanjakan,
Tetapi semua kebebasanku direnggut satu persatu. Kontrol mereka juga merambah ke hal-hal yang paling pribadi. Aku tidak lagi diizinkan menyiapkan makananku sendiri, bahkan sekadar membuat segelas susu. Setiap kali aku melangkah ke dapur, Ibu Sukma atau Mirna akan segera menghampiriku. "Biar kami saja. Kamu duduk manis saja, Ratu," kata mereka. Awalnya aku merasa tersanjung, kini aku merasa diawasi. Setiap pagi, setelah meminum teh herbal sisa semalam, aku mulai memperhatikan ada sesuatu yang aneh di dasar cangkir. Serbuk halus berwarna kehitaman yang tidak larut, mengendap seperti lumpur. Aku mencoba bertanya pada Mirna, tapi ia hanya menjawab itu adalah bagian dari ramuan rempahnya. Namun, setiap kali aku ingin melihatnya lebih dekat, cangkir itu akan segera diambil dan dicuci bersih. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Aku tidak bisa tidur. Perasaanku sungguh tidak enak. Aku memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air putih. Rumah sudah gelap dan sunyi. Saat aku berjalan melewati ruang keluarga, aku mendengar suara bisik-bisik dari arah taman belakang. Itu suara Ibu Sukma dan Mirna. Aku berhenti, menahan napas, dan mencoba menguping dari balik tirai jendela. Cahaya bulan yang remang-remang menyinari siluet mereka yang sedang duduk di kursi taman. Percakapan mereka terdengar lirih. Namun ada beberapa kata yang berhasil kutangkap dengan jelas, dan membuat darahku seakan berhenti mengalir. "Semuanya harus siap sebelum malam Kliwon tiba," bisik Ibu Sukma. "Bagaimana kalau Mas Rangga pulang lebih cepat, Bu?" tanya Mirna, suaranya terdengar cemas. "Dia tidak akan pulang. Proyeknya akan Ibu pastikan berjalan lebih lama. Yang penting, kita harus berhasil kali ini. Kita tidak boleh gagal lagi seperti dulu. Seluruh kekayaannya tidak boleh lari ke cucu pertama itu. Semuanya harus kembali kepada kita," jawab Ibu Sukma dengan nada dingin dan penuh keyakinan. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Gagal lagi seperti dulu? Cucu pertama? Kekayaan? Apa maksud semua ini? Badanku gemetar hebat. Manisnya perlakuan mereka selama ini terasa seperti racun yang mematikan. Aku segera berbalik badan dan mengendap-endap kembali ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk perutku erat-erat. Rasa takut yang luar biasa mencekikku. Aku tidak sedang dirawat. Aku sedang dijebak. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Setiap suara di dalam rumah, entah itu derit kayu atau desau angin di luar, membuatku tersentak. Aku berbaring kaku di tempat tidur, memeluk perutku seolah itu adalah satu-satunya benteng pertahanan yang kumiliki. Kata-kata yang kudengar dari taman belakang terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Malam Kliwon. Gagal lagi seperti dulu. Kekayaannya tidak boleh lari ke cucu pertama. Semua kepingan teka-teki yang sebelumnya tak berarti kini, menyatu membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Perhatian mereka yang berlebihan bukan lagi sebuah kebaikan, melainkan sebuah metode pengawasan. Makanan dan minuman yang selalu mereka siapkan bukan lagi bentuk kasih sayang, melainkan cara untuk mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuhku dan bayiku. Teh herbal dengan serbuk hitam misterius itu, aku yakin, adalah bagian utama dari rencana mereka. Teh itu yang membuat bayiku lemah, yang membuatku tertidur begitu lelap, hingga tak menyadari apapun. Ponselku yang rusak bukan kecelakaan, melainkan cara untuk memutus komunikasiku, untuk mengisolasiku sepenuhnya. Pikiranku melayang pada istri pertama Rangga. Aku tidak pernah mengenalnya, karena ia meninggal dunia akibat pendarahan hebat setelah mengalami keguguran beberapa tahun sebelum aku bertemu Rangga. Rangga jarang membicarakannya, luka itu terlalu dalam baginya. Semua orang mengatakan itu adalah takdir yang malang. Tapi sekarang, ucapan Ibu Sukma, gagal lagi seperti dulu, menggema di telingaku. Jangan-jangan, keguguran itu bukanlah sebuah kecelakaan. Jangan-jangan, itu adalah sebuah kegagalan dari rencana mereka. Pikiran itu begitu mengerikan hingga membuatku mual. Aku menatap sekeliling kamar yang tadinya terasa nyaman. Kini, dindingnya seolah merapat, udaranya terasa pengap, dan setiap sudut gelap tampak menyimpan ancaman. Aku harus keluar dari sini. Aku dan bayiku berada dalam bahaya besar. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya ponsel. Aku tidak diizinkan keluar. Setiap gerak-gerikku diawasi. Aku merasa seperti seekor lalat yang terperangkap di jaring laba-laba, dan sang laba-laba sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Ketika pagi tiba, aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk bersikap normal. Aku keluar dari kamar dengan senyum palsu yang terasa kaku di bibir. Aku menyapa Ibu Sukma dan Mirna yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Pagi, Bu, Mirna." "Wah, wangi sekali masakannya," sapaku, berusaha agar suaraku tidak terdengar gemetar. "Pagi, sayang." Tentu saja,
ini ibu buatkan nasi tim ayam khusus untukmu. Biar cucu ibu dapat gizi terbaik. Balas Ibu Sukma, senyumnya masih sama ramahnya seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kini, aku bisa melihat sesuatu yang lain di balik senyum itu. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Aku duduk di meja makan dan memaksa diriku untuk menelan nasi tim itu. Setiap suap terasa seperti pasir di mulutku. Aku takut makanan itu sudah dicampur sesuatu. Tapi aku harus memakannya. Aku tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Aku harus menunggu kesempatan, sekecil apapun, untuk melarikan diri atau setidaknya meminta bantuan. Kesempatan itu datang tanpa kuduga pada sore harinya. Saat itu, kami sedang duduk di ruang keluarga. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Ibu Sukma mengangkatnya, dan dari ekspresi wajahnya yang berubah serius, aku tahu itu adalah panggilan penting. Ia berbicara dengan suara pelan, menyebut-nyebut soal investasi dan transfer uang. Sementara itu, Mirna yang sedang asyik menonton televisi tiba-tiba berteriak. Astaga, Bu, sinetron kesukaanku sudah mulai. Aku nonton di kamar saja ya, biar tidak terganggu. Serunya sambil berlari kecil menuju kamarnya. Dalam sekejap, aku sendirian di ruang keluarga. Ibu Sukma masih sibuk dengan teleponnya di ruang sebelah, dan Mirna sudah menghilang di kamarnya. Inilah kesempatanku. Jantungku berdebar kencang. Dengan gerakan sepelan mungkin, aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu depan. Aku tidak berani membukanya, terlalu berisiko. Pikiranku langsung tertuju pada teras samping yang terhubung dengan pagar pembatas ke rumah sebelah. Rumah tetangga yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Aku melangkah ke teras samping, bersembunyi di balik pot-pot tanaman besar. Dari sini, aku bisa melihat seorang ibu-ibu parubaya sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Wajahnya terlihat teduh, namun sorot matanya tajam. Ia seperti merasakan kehadiranku, karena tiba-tiba ia menoleh dan pandangan kami bertemu. Aku membeku di tempat. Wanita itu, yang kemudian ku ketahui bernama Ibu Ambar, tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya menatapku lekat-lekat selama beberapa detik. Lalu, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, ia meletakkan selang airnya dan berjalan mendekati pagar bambu yang menjadi pembatas antara rumah kami. Ia memberi isyarat dengan tangannya, memintaku untuk mendekat. Keraguan sempat melandaku. Bagaimana jika ia sama saja dengan Ibu Sukma? Tapi sorot matanya menyeratkan sesuatu yang lain, sebuah kekhawatiran yang tulus. Aku memberanikan diri, melangkah pelan mendekati pagar. Ada apa? Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Ibu Ambar menempelkan telunjuk di bibirnya, menyuruhku diam. Ia menoleh sekilas ke arah rumahku, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu, ia menatapku lagi, matanya menyeratkan urgensi yang membuat bulu kuduku berdiri. Jangan tinggal di sini, bisiknya dengan suara rendah dan cepat. Rumah ini tidak aman untukmu dan bayimu. Dengar, aku tidak bisa menjelaskan banyak sekarang. Tapi malam ini, kamu harus keluar dari rumah ini. Menginaplah di rumahku, akan kutunjukkan sesuatu dari rumahku. Aku terpaku mendengar kata-katanya. Bagaimana ia bisa tahu? Perasaan takutku kini bercampur dengan secercah harapan. Bagaimana caranya? Tanyaku gemetar. Pintu belakang rumahku tidak akan kukunci. Tunggu sampai mereka semua tidur, lalu keluarlah lewat pintu belakang rumahmu dan langsung kemari. Jangan membawa apa-apa, jangan menimbulkan suara, instruksinya begitu jelas dan tegas. Tepat saat itu, aku mendengar suara Ibu Sukma menyelesaikan panggilannya. Aku panik. Ibu Ambar sepertinya juga mendengarnya. Dengan gerakan secepat kilat, ia menyelipkan secari kertas kecil yang sudah terlipat melalui celah pagar bambu ke dalam tanganku. Ini untukmu. Percayalah padaku. Keselamatanmu taruhannya, bisiknya untuk terakhir kali, sebelum ia berbalik badan dan kembali berpura-pura menyiram tanamannya seolah tidak ada apapun yang terjadi. Aku segera menyembunyikan kertas itu di dalam saku dasterku dan bergegas kembali ke ruang keluarga, duduk di sofa tepat beberapa detik sebelum Ibu Sukma masuk. Jantungku serasa mau copot. Setelah keadaan aman, aku masuk ke kamar mandi dan membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan tulisan. Isinya hanyalah sebuah gambar. Sebuah simbol aneh, seperti spiral dengan 3 titik di tengahnya. Mataku terbelalak. Simbol itu, aku pernah melihatnya. Saat aku sedang membersihkan kamar di hari kedua, aku tidak sengaja melihat simbol yang persis sama terukir samar menggunakan kapur di bawah kolong tempat tidurku. Kembali ke dalam kamar, aku mengunci pintu dengan dalih ingin tidur siang. Kenyataannya, pikiranku sedang berperang hebat. Kertas berisi simbol dari Ibu Ambar ku genggam erat hingga lecek. Simbol yang sama dengan yang ada di bawah tempat tidurku. Ini bukan lagi kebetulan. Ibu Ambar tahu sesuatu.
Ia tahu apa yang sedang terjadi di rumah ini. Pertanyaannya sekarang, bisakah aku mempercayainya? Sebagian diriku berteriak untuk mengambil risiko itu. Firasatku sejak awal, gerakan bayiku yang melemah, percakapan di taman belakang, dan kini peringatan dari Ibu Ambar, semuanya menunjuk pada satu kesimpulan, aku harus lari. Namun, sebagian diriku yang lain dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika ini adalah jebakan? Bagaimana jika Ibu Ambar adalah bagian dari rencana mereka, yang dirancang untuk memancingku keluar karena suatu alasan tertentu? Aku sendirian, hamil tua, dan tidak berdaya. Satu langkah yang salah bisa berakibat fatal bagi diriku dan terutama bagi bayiku. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba menenangkan debaran jantungku yang menggila. Aku memikirkan Rangga. Apa yang akan ia lakukan jika berada di posisiku? Ia pasti akan menyuruhku untuk berjuang, untuk melindungi anak kami dengan cara apapun. Wajahnya yang penuh cinta terbayang di benakku, memberiku kekuatan. Aku tidak bisa hanya diam dan pasrah menunggu takdir buruk menimpaku di malam kliwon nanti. Aku harus bertindak. Aku harus mempercayai Ibu Ambar. Itu adalah satu-satunya kesempatanku. Keputusan sudah dibuat. Kini aku harus merencanakan pelarianku dengan sangat hati-hati. Aku melihat jam di dinding. Masih ada beberapa jam sebelum malam tiba. Aku mulai menyusun rencana dalam kepalaku. Sesuai pesan Ibu Ambar, aku tidak boleh membawa banyak barang. Tapi aku tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Aku membuka lemari, mengambil sebuah tas kain kecil. Dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara, aku memasukkan dompetku, beberapa helai pakaian bayi yang paling penting, dan buku kesehatan ibu dan anak. Benda-benda itu adalah identitasku dan bukti kehamilanku. Aku juga menyembunyikan sebotol air mineral di dalam tas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah semua siap, tas itu kusembunyikan di bawah tempat tidur, di tempat yang mudah kujangkau. Waktu berjalan begitu lambat, setiap detiknya terasa menyiksa. Saat makan malam, aku kembali harus memasang topeng. Aku makan dengan pelan, memuji masakan Ibu Sukma, bahkan tertawa kecil saat Mirna menceritakan lelucon garing. Aku harus terlihat normal, tenang, dan tidak mencurigakan. Di dalam, perutku melilit bukan hanya karena makanan yang kutelan, tetapi juga karena ketegangan yang luar biasa. Malam itu, seperti biasa, Ibu Sukma masuk ke kamarku membawa secangkir teh herbal. Kali ini, aku sudah siap. Saat ia menyerahkan cangkir itu, aku berpura-pura tersedak batuk. Uhuk, maaf, Bu. Tenggorokanku tiba-tiba gatal, kataku. Saat ia berbalik badan untuk mengambilkanku air putih, dengan cepat aku membuang sebagian besar isi teh itu ke dalam pot tanaman hias di sudut kamar. Aku hanya menyisakan sedikit di dasar cangkir. Ketika ia kembali, aku meminum sisa teh itu di hadapannya hingga habis. Terima kasih, Bu, ucapku. Sama-sama. Lekaslah tidur, katanya sambil mengambil cangkir kosong itu dan pergi. Aku harus tetap terjaga malam ini. Aku tidak boleh terpengaruh oleh obat tidur apapun yang mungkin ada di dalam teh itu. Aku merebahkan diri di tempat tidur, tapi mataku terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Aku menunggu. Menunggu rumah ini senyap. 1 jam berlalu. Aku masih bisa mendengar suara televisi dari ruang keluarga. Lalu, aku mendengar suara Mirna mengucapkan selamat malam, disusul suara langkah kakinya menuju kamar. Setengah jam kemudian, suara televisi dimatikan. Aku mendengar langkah kaki Ibu Sukma, suara pintu kamarnya ditutup, dan terakhir, suara kunci diputar. Hening. Tapi aku belum berani bergerak. Aku menunggu 1 jam lagi, memastikan mereka benar-benar sudah terlelap. Jantungku berdentum-dentum di rongga dada, bunyinya terdengar begitu keras di telingaku sendiri. Inilah saatnya. Dengan gerakan yang terasa kaku, aku turun dari tempat tidur. Aku meraih tas kain dari bawah ranjang dan menyampirkannya di bahu. Aku tidak memakai alas kaki agar tidak menimbulkan suara. Perlahan, aku memutar kenop pintu kamarku. Bunyi, klik, pelan yang dihasilkannya terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Aku menahan napas, menunggu, tapi tidak ada suara apapun dari luar. Aman. Aku melangkah keluar kamar. Ruang tengah yang gelap terasa begitu asing dan menyeramkan. Cahaya bulan yang masuk dari jendela menciptakan bayangan-bayangan aneh yang tampak seperti monster. Aku harus melewati ruang tengah ini untuk sampai ke dapur, tempat pintu belakang berada. Setiap langkah kuambil dengan sangat hati-hati, berjinjit di atas lantai keramik yang dingin. Papan lantai di dekat dapur berderit pelan saat kuinjak. Aku langsung membeku, seluruh tubuhku menegang. Aku menunggu beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Hening.
Aku melanjutkan perjalananku. Akhirnya, aku sampai di pintu belakang. Tanganku gemetar hebat saat mencoba membuka kuncinya. Kunci slot yang karatan mengeluarkan bunyi decitan yang memilukan. Aku kembali berhenti, berdoa dalam hati agar tidak ada yang terbangun. Setelah berhasil membukanya, aku menarik pintu itu dengan sangat pelan. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku, membangunkanku dari mimpi buruk di dalam rumah. Aku berhasil keluar. Kini, aku harus berlari secepat yang aku bisa menuju rumah Ibu Ambar. Halaman belakang terasa gelap dan menyeramkan. Aku berjalan cepat, tertatih-tatih karena bebanku yang berat. Rumah Ibu Ambar hanya berjarak beberapa meter. Aku bisa melihat pintu belakang rumahnya sedikit terbuka, secercah cahaya hangat dari dalam sana tampak seperti sebuah suar penyelamat. Aku hampir sampai. Tinggal beberapa langkah lagi. Perasaan lega mulai menjalari diriku. Tepat saat tanganku akan meraih gagang pintu rumah Ibu Ambar, sebuah suara dari dalam rumah mertuaku menghentikan langkahku dan membuat darahku membeku. Suara itu bukan teriakan atau panggilan. Suara itu adalah sebuah lantunan. Kidung dalam bahasa Jawa kuno yang dinyanyikan dengan nada rendah, ritmis, dan monoton. Suara itu sakral, namun di saat yang bersamaan terdengar begitu jahat dan menyeramkan. Mereka sudah memulai ritualnya. Lantunan kidung itu seolah menjadi rantai tak kasat mata yang menarikku, membekukanku di tempat. Suara itu merayap di kulitku, dingin dan jahat. Pintu di hadapanku terbuka sedikit lebih lebar. Sosok Ibu Ambar muncul, wajahnya tegang. Tanpa sepatah kata pun, ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke dalam kehangatan rumahnya yang remang-remang, lalu menutup pintu di belakang kami dengan sangat pelan namun rapat, meredam suara kidung mengerikan itu. Cepat, ke atas. Kamu harus melihatnya sendiri agar kamu percaya, bisik Ibu Ambar. Suaranya terdengar mendesak, dipenuhi campuran antara kasihan dan kemarahan yang tertahan. Ia menuntunku menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terbuat dari timah. Aku tidak tahu apa yang akan ia tunjukkan, tapi suara lantunan dari rumah sebelah sudah cukup untuk memberitahuku bahwa ini bukanlah sesuatu yang baik. Jantungku yang tadinya berdebar kencang kini terasa seperti sebongkah batu berat di dalam dadaku. Kami tiba di sebuah kamar yang gelap. Satu-satunya sumber cahaya adalah sinar bulan yang menyusup melalui jendela besar yang menghadap langsung ke rumah Ibu Sukma. Posisi kamar ini sempurna. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas langsung ke dalam ruang tengah rumah mertuaku, tempat di mana lampu tidak dimatikan sepenuhnya. Ibu Ambar menunjuk ke arah jendela itu. Lihatlah, katanya pelan. Dengan napas tertahan, aku melangkah mendekati jendela. Aku mengintip dari balik tirai tipis. Dan apa yang kulihat selanjutnya membuat duniaku runtuh. Ruang tengah itu telah disulap menjadi altar pemujaan. Lantainya ditutupi kain hitam. Lilin-lilin berwarna merah menyala di setiap sudut. Apinya menari-nari liar, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan mengerikan di dinding. Asap dupa yang tebal dan berbau aneh, campuran antara kemenyan dan wangi bunga yang memuakan, mengepul di udara. Di tengah ruangan, Ibu Sukma dan Mirna duduk bersila. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka yang biasanya ramah kini terlihat asing dan menakutkan, dirasuki oleh sebuah konsentrasi yang fanatik. Mereka adalah sumber dari lantunan kidung yang kudengar tadi. Suara mereka menyatu, menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak kumengerti. Namun, bukan mereka yang membuat tubuhku lemas, melainkan benda-benda yang ada di hadapan mereka. Di tengah-tengah mereka, diletakkan sebuah nampan besar. Di atas nampan itu, ada foto pernikahanku dengan Rangga. Di sampingnya, beberapa helai pakaian bayi yang kusiapkan, dan yang paling mengerikan dari semuanya, ada sebuah boneka jerami. Boneka itu dibentuk menyerupai seorang wanita hamil, dengan perut yang dibuncitkan besar. Di bagian kepala boneka itu, diikat segumpal rambut. Aku mengenalinya dengan segera. Itu adalah rambutku, yang rontok dan selalu kukumpulkan dari sisir setiap pagi, yang dengan polosnya kuberikan pada Mirna saat ia bilang ingin membuangnya untukku. Seluruh aliran darah di tubuhku seakan berhenti. Napasku tercekat di tenggorokan. Mereka tidak sedang berdoa untukku. Mereka sedang melakukan ritual untukku, atau lebih tepatnya, untuk mencelakaiku. Aku melihat Ibu Sukma mengangkat kedua tangannya, dan Mirna menyerahkan sebuah benda berkilauan kepadanya. Sebuah keris kecil dengan gagang berukir. Kidung mereka mencapai puncaknya. Suara mereka menjadi lebih keras, lebih tajam, penuh dengan niat jahat yang terasa hingga ke tulang sumsumku. Lalu, dengan mata terpejam dan senyum mengerikan tersungging di bibirnya, Ibu Sukma mengangkat keris kecil itu tinggi-tinggi. Ia mengarahkannya tepat ke perut buncit boneka jerami yang merepresentasikan diriku dan bayiku. Tidak. Bisikku tanpa suara.
Dan ia pun menusukkannya. Lagi, dan lagi, dan lagi. Ia menusuk perut boneka itu dengan gerakan buas dan penuh kebencian. Setiap tusukan yang ia daratkan ke boneka jerami itu, terasa seperti tusukan nyata yang menghantam perutku. Rasa sakit yang tajam dan imajiner menjalari seluruh tubuhku. Kekuatanku hilang dalam sekejap. Kakiku tak lagi mampu menopang berat badanku. Pandanganku mulai kabur, dan suara kidung itu terdengar menjauh. Dunia di sekelilingku berputar hebat. Hal terakhir yang kurasakan adalah lantai yang dingin dan sepasang lengan kokoh yang menahan tubuhku sebelum aku benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Saat kesadaranku nyaris hilang sepenuhnya, aku mendengar suara Ibu Ambar yang terdengar begitu jelas di telingaku, mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati kepercayaanku pada keluarga suamiku. Ini bukan pertama kalinya. Istri pertama Rangga, dia juga keguguran di rumah ini. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat aku membuka mata, aku sudah berbaring di sofa empuk di ruang tamu Ibu Ambar. Selimut tebal menyelimuti tubuhku. Kepalaku terasa berat, dan pemandangan mengerikan dari jendela tadi kembali berkelebat di benakku seperti potongan film horor. Aku tersentak bangun, tanganku secara refleks langsung memegangi perutku. Tenang, tenang, nak. Kamu sudah aman di sini. Minumlah dulu, suara Ibu Ambar yang lembut menyadarkanku. Ia menyodorkan segelas air hangat ke arahku. Tanganku masih gemetar hebat saat menerima gelas itu. Aku meminumnya dengan susah payah, kerongkonganku terasa kering dan sakit. Setelah beberapa teguk, aku menatap Ibu Ambar. Mataku pasti memancarkan ribuan pertanyaan yang tak sanggup kuucapkan. Ibu Ambar sepertinya mengerti. Ia duduk di kursi di samping sofa, tatapannya penuh dengan simpati. Aku tahu kamu pasti bingung dan ketakutan. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu, katanya. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membongkar sebuah rahasia kelam yang sudah lama ia simpan. Keluarga Sukma, tetanggaku itu, tidak seperti kelihatannya. Di luar mereka terlihat terpandang dan baik hati, tapi di dalam, mereka busuk. Semuanya berpusat pada obsesi Sukma terhadap harta dan kemakmuran. Sejak dulu, lanjutnya, Sukma selalu percaya pada hal-hal mistis. Ia percaya bahwa garis keturunan keluarganya memiliki semacam wahyu, kekayaan. Dan ia sangat paranoid bahwa wahyu itu bisa dicuri atau pindah ke orang lain. Terutama, ia percaya bahwa cucu pertama dari anak laki-laki satu-satunya, Rangga, akan menyedot semua keberuntungan dan kekayaan keluarga untuk dirinya sendiri. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Penjelasan itu begitu tidak masuk akal, begitu gila, tapi entah kenapa sangat cocok dengan apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saat Rangga masih menikah dengan istri pertamanya, Alisa. Alisa adalah gadis yang baik, sama sepertimu. Saat ia hamil besar dan tinggal di rumah itu, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Sukma terlihat sangat manis, tapi matanya selalu mengawasi Alisa dengan tatapan aneh. Aku sering mencium bau dupa dan kemenyan aneh dari rumah mereka pada malam tengah malam tertentu. Ibu Ambar berhenti sejenak, matanya menerawang ke masa lalu. Lalu suatu malam, ambulans datang. Mereka bilang Alisa mengalami pendarahan hebat dan keguguran. Semua orang bersimpati, mengatakan itu adalah musibah. Tapi aku melihat wajah Sukma malam itu. Di wajahnya tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah kelegaan yang ganjil, dan sedikit kekecewaan. Seolah rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Sejak saat itu, aku tahu. Aku tahu mereka telah melakukan sesuatu pada Alisa dan bayinya. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Jadi Alisa, nasib malang yang menimpanya bukanlah takdir. Kenapa ibu tidak melapor? Tanyaku dengan suara parau. Ibu Ambar menatapku dengan tatapan sedih. Apa buktinya? Nak, aku hanya seorang tetangga dengan kecurigaan. Aku tidak melihat apa-apa secara langsung. Jika aku melapor, aku hanya akan dianggap gila atau pengadu domba. Mereka akan dengan mudah menyangkal semuanya. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka saat itu. Tapi kali ini berbeda. Lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih tegas. Saat aku melihatmu datang, dengan perut sebesar itu, aku tahu mereka akan mengulanginya lagi. Aku sudah mengawasi rumah itu setiap hari. Aku melihat Mirna menaburkan sesuatu di pot tanamanmu, aku melihat mereka membakar dupa di tengah malam. Puncaknya sore tadi, saat aku melihatmu di teras, aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Aku harus bertindak, dengan atau tanpa bukti kuat. Setidaknya aku harus menyelamatkanmu lebih dulu. Penjelasan Ibu Ambar membuat semua kepingan teka-teki itu jatuh pada tempatnya. Teh herbal dengan serbuk hitam itu,
Pastilah ramuan untuk melemahkan janinku. Larangan untuk keluar rumah. Ponsel yang dirusak. Semuanya adalah bagian dari rencana mereka untuk memuluskan ritual pesugihan mereka di malam Kliwon ini. Mereka ingin mengorbankan cucu mereka sendiri demi sebuah kepercayaan sesat tentang kekayaan. Rasa takutku kini bercampur dengan amarah yang meluap-luap. Aku menghabiskan sisa malam itu di sofa Ibu Ambar. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan Ibu Sukma yang menusuk boneka jerami itu kembali muncul. Aku terus-menerus mengelus perutku, berdoa tanpa henti agar bayiku baik-baik saja, agar ia kuat. Ibu Ambar dengan sabar menemaniku sepanjang malam, membuatkanku susu hangat dan memastikan aku merasa aman. Menjelang pagi, saat rasa lelah dan teror hampir menguasaiku sepenuhnya, sebuah suara dering ponsel memecah keheningan. Itu adalah ponsel Ibu Ambar yang diletakkan di atas meja. Ibu Ambar melihat ke layar, lalu menatapku dengan ekspresi aneh. "Ini dari ibumu," katanya. Maksudnya, Ibu Sukma. Ia pasti menelepon ke nomor darurat Rangga yang mungkin disimpan oleh Ibu Sukma, yang kebetulan adalah nomor Ibu Ambar. Aku mengangguk, menyuruhnya menjawab. Ibu Ambar menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode pengeras suara. Dan kemudian, suara yang semalam melantunkan kidung kematian, kini terdengar begitu lembut dan penuh kekhawatiran palsu dari seberang sana. "Halo, Rangga? Oh, ini bukan Rangga ya? Maaf, saya Sukma, ibunya. Saya sedang mencoba menghubungi menantu saya, Dania. Apa dia ada di sana? Dari semalam dia tidak ada di kamarnya. Kami sekeluarga khawatir sekali, takut dia kenapa-kenapa. Sayang, Dania, kamu di mana? Nak, ibu khawatir sekali." Kepura-puraan dalam suara itu begitu menjijikan hingga membuat perutku mual. Wanita iblis itu kini sedang memainkan perannya sebagai ibu mertua yang cemas. Aku hanya bisa menatap nanar ke arah ponsel. Mulutku terkunci rapat oleh amarah dan kengerian. Suara Ibu Sukma yang penuh kepalsuan itu menggema di ruangan yang sunyi, bahkan setelah Ibu Ambar mematikan teleponnya. Untuk sesaat, aku hanya bisa duduk membeku, cengkeramanku pada selimut mengencang. Rasa takut yang sejak semalam melumpuhkanku perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan memberikan kekuatan. Amarah. Amarah pada wanita yang tega merencanakan kejahatan pada cucunya sendiri. Amarah pada kelicikan mereka yang bersembunyi di balik topeng kebaikan. Amarah karena mereka telah merenggut ketenangan hari-hari terakhir kehamilanku dan mengubahnya menjadi neraka. Amarah karena mereka mungkin telah melakukan hal yang sama pada Alisa, wanita malang yang tidak pernah punya kesempatan untuk membela diri. Aku tidak akan menjadi seperti Alisa. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan berjuang. Demi diriku, demi Rangga, dan yang terpenting, demi bayi yang sedang kutunggu kelahirannya. Aku menatap Ibu Ambar, dan ia seolah bisa melihat perubahan di dalam diriku. Tatapan mata kami bertemu, dan tanpa perlu berkata-kata, kami mencapai pemahaman yang sama. Tidak ada jalan untuk lari dan bersembunyi. Ini harus dihentikan, di sini, dan sekarang juga. Aku harus menelepon polisi, kataku. Suaraku yang keluar tidak lagi gemetar, melainkan dingin dan mantap. Tekadku sudah bulat. Ibu Ambar mengangguk setuju. Itu keputusan yang tepat, Nak. Tapi kita harus melakukannya dengan benar. Kita harus memikirkan apa yang akan kamu katakan. Mereka akan sulit percaya jika kamu hanya bercerita tentang ritual. Kami duduk bersama, merencanakan kata-kata yang akan kuucapkan. Ibu Ambar, dengan pengalamannya yang lebih luas, memberiku nasihat yang sangat berharga. Ia menyuruhku untuk fokus pada fakta-fakta kriminal yang bisa dicerna oleh logika polisi. Penyebutan ritual dan pesugihan bisa menjadi bumerang, membuatku terdengar tidak stabil secara emosional. Katakan pada mereka bahwa kamu sedang hamil tua dan dititipkan di rumah mertuamu. Ibu Ambar memulai. Katakan bahwa selama di sana kamu merasa disekap, tidak diizinkan keluar. Katakan bahwa mereka memberimu minuman aneh setiap malam yang membuatmu dan janinmu lemah. Katakan bahwa kamu berhasil melarikan diri ke rumah tetangga, karena merasa nyawamu terancam. Aku akan menjadi saksimu. Aku menyerap setiap kata-katanya. Iya benar. Aku harus menyajikan fakta yang tak terbantahkan. Ritual mengerikan yang kulihat akan menjadi bukti dari niat jahat mereka, sebuah motif gila di balik percobaan kejahatan yang mereka lakukan. Dengan tangan yang kini terasa lebih stabil, aku mengambil ponsel Ibu Ambar. Aku menekan nomor darurat kepolisian. Jantungku kembali berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Setelah beberapa kali nada sambung, sebuah suara operator yang tenang menjawab panggilan. "Selamat pagi,
kepolisian resor, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Pak. Aku memulai, berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan jelas. Nama saya Dania. Saya ingin melaporkan adanya tindak kejahatan. Saya sedang dalam bahaya. Operator di seberang sana langsung merespons dengan profesional. Ia menanyakan namaku, lokasiku, dan sifat ancaman yang kuhadapi. Aku menceritakan semuanya, poin per poin, persis seperti yang telah kurancangkan dengan Ibu Ambar. Aku menjelaskan statusku sebagai wanita hamil 9 bulan yang sedang dititipkan di rumah mertua, karena suamiku dinas di luar kota. Saya merasa disekap. Pak, saya tidak diizinkan keluar rumah. Selama 4 hari saya dipaksa meminum ramuan yang saya curigai mengandung obat yang berbahaya. Karena sejak meminumnya, gerakan janin saya sangat melemah. Jelasku. Tadi malam, saya berhasil melarikan diri ke rumah tetangga saya, Ibu Ambar. Dari rumahnya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, ibu mertua saya, Ibu Sukma, dan adik ipar saya, Mirna, sedang melakukan sesuatu yang sangat mengancam keselamatan saya dan bayi saya. Sesuatu seperti apa, Bu? Tanya operator itu. Nadanya mulai terdengar lebih serius. Mereka melakukan sebuah ritual menggunakan foto, pakaian, dan boneka yang dibuat menyerupai saya. Mereka berniat mencelakai saya dan janin saya. Saya mohon, Pak, tolong kirim patroli ke sini. Bukti-buktinya pasti masih ada di dalam rumah. Aku memohon, membiarkan sedikit urgensi masuk ke dalam suaraku. Tetangga saya, Ibu Ambar, bersedia menjadi saksi atas semua keanehan yang terjadi di rumah itu. Aku memberikan alamat lengkap rumah Ibu Sukma, dan juga alamat rumah Ibu Ambar tempatku berlindung. Operator itu mengatakan akan segera mengirimkan unit patroli terdekat untuk memeriksa laporan tersebut. Setelah panggilan berakhir, aku merasa sedikit lega, namun ketegangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sekarang yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu. Aku dan Ibu Ambar duduk di dekat jendela, mengintip ke arah jalanan dengan cemas. Bagaimana jika polisi datang terlambat? Bagaimana jika Ibu Sukma dan Mirna sudah membersihkan semuanya? Bagaimana jika polisi tidak mempercayaiku? Ribuan kemungkinan buruk berkelebat di kepalaku. Tanganku tak henti-hentinya mengelus perut, seolah sedang meyakinkan putraku bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan. Di tengah penantian yang menyiksa itu, sebuah getaran singkat terasa dari ponsel Ibu Ambar yang kupegang. Sebuah pesan masuk. Jantungku mencelos saat melihat nama pengirimnya di layar. Mas Rangga. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Isinya singkat, ceria, dan penuh dengan cinta yang polos. Sebuah pesan dari dunia normal yang terasa begitu jauh dari neraka yang sedang kuhadapi. Landing sebentar lagi, sayang. Nggak sabar ketemu kamu dan jagoan kita. Aku langsung ke rumah ibu ya. I love you. Air mataku langsung tumpah. Rangga akan segera pulang. Ia akan pulang ke sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia akan pulang dan menemukan bahwa ibu dan adik yang sangat ia hormati adalah monster berhati iblis. Aku menangis tanpa suara, bukan hanya karena takut, tapi juga karena patah hati untuk suamiku, untuk keluarga kami yang akan hancur lebur oleh pengkhianatan yang paling keji ini. Tidak lama setelah pesan dari Rangga masuk, deru sirene yang samar-samar terdengar dari kejauhan mulai mendekat. Suara itu adalah musik termerdu yang pernah kudengar. Sebuah mobil patroli polisi akhirnya berbelok ke jalan komplek kami yang sepi, dan berhenti tepat di depan rumah Ibu Sukma. 2 orang petugas polisi berseragam turun dari mobil, langkah mereka tegap dan penuh wibawa. Aku dan Ibu Ambar mengamati semuanya dari balik tirai jendela, jantung kami berdebar kencang seirama. Ini adalah momen kebenaran. Salah satu petugas berjalan menuju gerbang dan menekannya. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka. Sosok Ibu Sukma muncul. Dari kejauhan pun, aku bisa melihat aktingnya yang luar biasa. Begitu melihat polisi, ia langsung memasang ekspresi kaget yang diikuti dengan wajah cemas dan panik. Ia menempelkan kedua tangan di pipinya, seolah baru saja mengalami tragedi. Kami tidak bisa mendengar percakapannya, tapi kami bisa melihat gestur tubuhnya yang meyakinkan. Ia menunjuk-nunjuk ke sekeliling, menggelengkan kepalanya dengan sedih, sesekali mengusap matanya seolah sedang menangis. Ia sedang memainkan perannya sebagai ibu mertua yang kebingungan dan patah hati, karena menantunya yang sedang hamil tua tiba-tiba menghilang. Mirna kemudian muncul di belakangnya, ikut memasang wajah sedih yang sama. Petugas polisi itu terlihat mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Aku mulai merasa takut. Akting Ibu Sukma begitu sempurna. Bagaimana jika polisi termakan oleh kebohongannya? Bagaimana jika mereka hanya akan mencatat laporan orang hilang dan kemudian pergi? Sekarang saatnya, Nak,
bisik Ibu Ambar, seolah bisa membaca pikiranku. Kita harus keluar dan menunjukkan diri. Mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan seluruh keberanianku, aku mengangguk. Dengan Ibu Ambar yang berjalan di sisiku, memberiku kekuatan, kami membuka pintu depan rumahnya dan melangkah keluar. Kami berjalan perlahan menyeberangi halaman rumput yang memisahkan kedua rumah kami, menuju gerbang tempat para polisi dan kedua iblis itu berdiri. Semua mata langsung tertuju pada kami. Percakapan mereka terhenti seketika. Aku bisa melihat ekspresi Ibu Sukma dan Mirna berubah dalam sepersekian detik. Wajah cemas dan sedih yang mereka pasang langsung lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang tak bisa ditutupi. Mata Ibu Sukma membelalak, dan di dalam sorot matanya yang kini menatapku tajam, aku bisa melihat kilatan kebencian dan kepanikan yang nyata. Topengnya telah terlepas. Itu dia menantu saya, Pak, seru Ibu Sukma, dengan cepat mencoba menguasai keadaan. Dan ya Tuhan, sayang, kamu dari mana saja? Kami semua khawatir setengah mati mencarimu. Ia mencoba berlari ke arahku seolah ingin memeluk, namun salah satu petugas menahannya dengan isyarat tangan. Ibu Dania? Tanya petugas yang lebih senior, menatapku dengan tatapan menyelidik. Apakah ibu yang tadi menelepon kami? Benar, Pak. Saya Dania, jawabku, suaraku terdengar lebih kuat dari yang kuduga. Aku berdiri tegak, menatap langsung ke mata Ibu Sukma tanpa rasa takut. Dan saya tidak hilang. Saya melarikan diri dari rumah ini untuk menyelamatkan nyawa saya dan anak saya. Wajah Ibu Sukma berubah pucat pasi. Apa maksudmu, Dania? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kami merawatmu dengan sangat baik. Serunya, nadanya kini terdengar histeris. Bolehkah kami masuk untuk memeriksa keadaan di dalam rumah, Bu Sukma? Tanya petugas itu dengan nada sopan namun tegas, kini sepenuhnya mengabaikan sandiwara ibu mertuaku. Ibu Sukma tidak punya pilihan lain selain mempersilakan mereka masuk. Aku dan Ibu Ambar mengikuti dari belakang. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, aku bisa mencium sisa-sisa bau dupa yang coba mereka hilangkan dengan pengharum ruangan. Ruang tengah terlihat sudah dirapikan, namun aura dingin dan mencekam dari ritual semalam masih terasa pekat di udara. Ibu Dania, bisa tunjukkan pada kami di mana bukti-bukti yang Anda sebutkan di telepon tadi? Tanya petugas itu. Dengan jantung yang berdebar, aku menunjuk ke arah ruang tengah. Semalam, di ruangan ini, mereka melakukan ritual, Pak. Menggunakan foto saya, pakaian bayi, dan boneka. Itu tidak benar. Dia mengigau, Pak. Mungkin stres karena hamil, sanggah Mirna dengan cepat. Petugas polisi itu tidak menggubrisnya. Ia dan rekannya mulai memeriksa ruangan dengan teliti. Awalnya mereka tidak menemukan apa-apa. Aku mulai panik. Jangan-jangan mereka sudah membuang semuanya. Tapi kemudian, salah satu petugas melihat kejanggalan pada karpet tebal yang menutupi sebagian besar lantai. Ia berjongkok dan mengangkat ujung karpet itu. Dan di sanalah buktinya. Goresan-goresan kapur di atas lantai kayu, membentuk sebuah simbol spiral aneh yang belum sempat mereka hapus bersih. Simbol yang sama dengan yang ada di bawah tempat tidurku dan di kertas dari Ibu Ambar. Bisa jelaskan ini apa, Bu Sukma? Tanya petugas itu dengan dingin. Ibu Sukma dan Mirna terdiam, wajah mereka kehabisan darah. Perhatian petugas itu kemudian tertuju pada sebuah lemari kayu antik di sudut ruangan. Tolong buka lemari ini, perintahnya. Itu hanya lemari biasa, isinya pajangan tua, jawab Ibu Sukma gemetar. Petugas itu tidak mempercayainya. Ia mencoba membukanya, tetapi terkunci. Tanpa ragu, ia memberi isyarat pada rekannya, dan bersama-sama mereka membongkar paksa pintu lemari itu. Pintu kayu itu terbuka dengan suara berderak yang keras. Isinya bukan pajangan. Isinya adalah semua perlengkapan ritual mereka. Boneka jerami dengan bekas tusukan di perutnya, keris kecil, sisa-sisa dupa, dan foto pernikahanku. Namun bukan itu yang menjadi penemuan terpenting. Di bagian paling bawah lemari, tersembunyi di balik kain hitam, ada sebuah kotak kayu kecil yang juga terkunci. Petugas itu mengambilnya dan membukanya dengan paksa menggunakan obeng dari mobilnya. Saat kotak itu terbuka, napasku tercekat. Di dalamnya, tersimpan sebuah foto seorang wanita yang tersenyum manis, Alisa. Di samping foto itu, ada sepasang sepatu bayi mungil yang sudah menguning karena waktu, dan segumpal rambut hitam yang diikat dengan benang merah. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Bukti tak terbantahkan bahwa kejahatan ini sudah pernah mereka rencanakan sebelumnya. Saat kotak kayu itu terbuka, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah. Semua mata tertuju pada isinya yang mengerikan. Foto Alisa yang tersenyum, sepasang sepatu bayi, dan gumpalan rambut itu bukan lagi sekadar benda.
Mereka adalah nisan bisu dari sebuah kejahatan masa lalu, sebuah bukti fisik dari niat jahat yang telah bersemayam di rumah ini sejak lama. Udara terasa berat, seolah arwah Alisa sendiri hadir di ruangan itu, menuntut keadilan yang telah lama tertunda. Ibu Sukma mengeluarkan suara seperti erangan tertahan, suara binatang yang terluka dan terpojok. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi keabuan. Ia menatap isi kotak itu dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Seluruh energi jahat dan kepercayaan dirinya yang angkuh luruh dalam sekejap, meninggalkannya sebagai sosok wanita tua yang rapuh dan kalah. Itu bukan apa-apa, desisnya, suaranya bergetar hebat. Itu hanya kenang-kenangan. Alisa adalah menantuku, aku menyayanginya. Tapi kebohongannya kini terdengar begitu hampa dan menyedihkan. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mempercayainya. Mirna, di sisi lain, bereaksi dengan cara yang berbeda. Ia tidak mencoba menyangkal. Ia hanya menatap kosong ke arah kotak itu, dan kemudian tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, menjauh dari ibunya seolah wanita itu adalah sumber wabah penyakit. "Cukup, Bu," bisik Mirna, suaranya nyaris tak terdengar. "Sudah cukup." Petugas polisi yang senior itu dengan hati-hati menutup kembali kotak kayu itu. Ia menatap Ibu Sukma dan Mirna dengan tatapan dingin yang tak menyisakan ruang untuk belas kasihan. "Ibu Sukma dan Anda, Nona Mirna, Anda kami tahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan pengancaman," katanya dengan nada formal yang tegas. "Anda berhak untuk diam. Apapun yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Kata-kata itu, kalimat standar yang sering terdengar di film-film, kini menjadi kenyataan yang menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Rekan petugas itu mengeluarkan 2 pasang borgol. Saat itulah, Ibu Sukma seakan tersadar dari kelumpuhannya. Sesuatu di dalam dirinya patah. Kewarasannya yang tipis terkoyak, dan monster yang selama ini bersembunyi di baliknya akhirnya keluar dengan kekuatan penuh. "Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku," jeritnya melengking, suaranya memekakkan telinga. Ia tidak lagi mencoba berakting. Matanya memerah, menyala dengan kebencian murni yang kini ia arahkan sepenuhnya kepadaku. "Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Pembawa sial. Kamu datang ke keluarga kami untuk mencuri segalanya. Sama seperti perempuan sebelum kamu. Kalian semua sama saja, hanya menginginkan harta putraku." Ia meronta-ronta dengan buas saat petugas mencoba memborgol tangannya. Ia menendang, mencakar, dan memekikan kata-kata kutukan yang paling keji. Seluruh citra keibuannya yang agung dan terhormat hancur berkeping-keping, menampakkan wujud aslinya yang penuh iri, dengki, dan keserakahan. Aku mundur selangkah, memeluk perutku untuk melindungi bayiku dari energi negatif yang begitu pekat. Ibu Ambar berdiri di depanku, menjadi perisai. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan berhenti dengan decitan ban yang keras di depan rumah. Pintu mobil terbuka dengan kasar. Sosok yang keluar dari mobil itu adalah Rangga. Wajahnya terlihat lelah karena perjalanan, namun ada senyum bahagia di bibirnya, senyum seorang calon ayah yang tidak sabar bertemu keluarganya. Senyum itu membekus ketika saat ia melihat pemandangan di depan matanya. Mobil polisi, 2 petugas yang sedang bergelut dengan ibunya yang menjerit-jerit, dan aku yang berdiri di teras dengan wajah basah oleh air mata, didampingi oleh tetangga kami. "Ada apa ini?" Suara Rangga terdengar bingung. Ia melangkah masuk, matanya bergerak liar, mencoba memahami situasi yang mustahil ini. "Dania, Ibu, apa yang terjadi?" Saat melihat putranya, jeritan Ibu Sukma berubah menjadi tangisan yang dibuat-buat. "Rangga, anakku, tolong Ibu. Lihat apa yang perempuan ini lakukan pada kita. Dia memfitnah ibumu sendiri. Dia menuduh kita ingin mencelakainya." Raungnya, mencoba memainkan kartu terakhirnya sebagai seorang ibu yang teraniaya. Rangga menatapku, lalu pada ibunya, lalu kembali padaku. Di matanya, aku bisa melihat kebingungan dan rasa sakit yang luar biasa. Ia berjalan ke arahku. "Dania, jelaskan padaku. Ini semua pasti salah paham, kan?" tanyanya, suaranya bergetar, memohon agar aku mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Aku tidak sanggup berkata-kata. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, air mataku kembali mengalir deras. Ibu Ambar yang akhirnya angkat bicara. "Lebih baik kamu melihatnya sendiri, Nak Rangga. Lihatlah apa yang telah disiapkan oleh ibu dan adikmu untuk menyambut kelahiran cucu mereka," katanya dengan nada datar namun penuh makna. Ia menunjuk ke arah ruang tengah, di mana semua bukti kejahatan itu masih tergeletak. Rangga melangkah ragu ke dalam. Ia melihat simbol kapur di lantai. Ia melihat lemari yang terbongkar.
Matanya terpaku pada boneka jerami, keris kecil, dan fotoku. Lalu, pandangannya jatuh pada kotak kayu yang terbuka. Ia berjongkok, tangannya yang gemetar meraih foto Alisa. Saat itulah aku melihat suamiku hancur. Suara isak tangis yang tertahan keluar dari tenggorokannya. Punggungnya berguncang hebat. Kenangan akan istri pertamanya, rasa sakit dari kehilangan yang ia kira adalah takdir, kini kembali dengan kebenaran yang 1000 kali lebih menyakitkan. Itu bukan takdir. Itu adalah pembunuhan yang direncanakan oleh ibunya sendiri. Ibu, bisiknya lirih, suaranya pecah. Ia berbalik, menatap Ibu Sukma yang kini sudah berhasil diborgol. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang anak yang bingung, melainkan tatapan seorang pria yang dikhianati dengan cara yang paling brutal. Apa yang sudah ibu lakukan? Melihat tatapan putranya, Ibu Sukma tahu ia telah kalah. Tidak ada lagi simpati di mata Rangga, hanya ada kebencian dan rasa jijik. Dia pantas mendapatkannya. Mereka semua pantas mendapatkannya. Pekiknya putus asa. Rangga tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewatiku, menarikku ke dalam pelukannya yang erat dan protektif. Ia membenamkan wajahnya di bahuku, tubuhnya masih berguncang. Maafkan aku, Dania, maafkan aku, isaknya berkali-kali. Saat para petugas menggiring Ibu Sukma dan Mirna keluar dari rumah, menuju mobil patroli, Mirna yang sejak tadi hanya diam membeku tiba-tiba berhenti. Ia menatap Rangga dan aku. Wajahnya kosong, tapi matanya dipenuhi air mata penyesalan yang dalam. Bukan hanya Alisa, Mas, ucapnya dengan suara patah-patah. Sebelumnya, ada lagi yang lain. Kejahatan ibu, jauh lebih banyak dari yang kita tahu. Pengakuan terakhir itu menggantung di udara, menjadi penutup yang mengerikan dari drama hari itu. Pintu mobil patroli dibanting menutup, membungkam jeritan dan tangisan mereka. Sirene kembali meraung, membawa pergi 2 sosok yang pernah menjadi keluarga bagi kami, meninggalkan kami berdua di tengah puing-puing kehancuran dan pengkhianatan, dengan sebuah rahasia kelam baru yang bahkan lebih mengerikan dari yang bisa kami bayangkan. 1 bulan berlalu sejak hari yang mengerikan itu. Waktu berjalan lambat, setiap harinya diisi dengan proses hukum yang menguras emosi dan pemberitaan media yang tak henti-hentinya. Rumah Ibu Sukma telah disegel dengan garis polisi, menjadi monumen bisu dari kejahatan yang tersembunyi di baliknya. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana, berusaha menata kembali hidup kami dari nol, jauh dari kenangan buruk yang menghantui setiap sudut kota itu. Rangga adalah pilar kekuatanku. Ia menemaniku melewati setiap mimpi buruk, setiap serangan panik, dan setiap pemeriksaan di kantor polisi. Aku melihatnya berjuang melawan rasa sakit dan pengkhianatan yang merobek-robek jiwanya. Ia harus menerima kenyataan bahwa ibu yang ia puja adalah seorang pembunuh berdarah dingin dan adik yang ia sayangi adalah kaki tangannya. Ia memutuskan hubungan dengan seluruh keluarga besarnya, yang ternyata sebagian besar tahu atau setidaknya menaruh curiga pada kelakuan Ibu Sukma namun memilih untuk diam demi menjaga nama baik keluarga. Di tengah badai itu, ikatan kami justru menjadi semakin kuat, ditempa oleh kesedihan dan dipererat oleh janji untuk saling melindungi. Ibu Ambar menjadi malaikat pelindung kami. Ia tidak pernah absen mengunjungi kami, membawakan makanan, atau sekadar duduk menemaniku saat Rangga harus mengurus berkas-berkas di kejaksaan. Ia menjadi sosok ibu yang sesungguhnya bagiku, memberikan kehangatan dan nasihat tanpa pamrih. Hingga akhirnya, hari yang kunantikan pun tiba. Di sebuah malam yang diwarnai hujan deras, kontraksiku dimulai. Dengan ditemani Rangga yang tak pernah melepas genggaman tanganku, aku berjuang selama berjam-jam. Dan saat fajar pertama menyingsing, diiringi tangisan pertama yang membelah keheningan ruang persalinan, putra kami lahir ke dunia. Ia sehat, kuat, dan sempurna. Saat perawat meletakkannya di dadaku, aku menangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan, kebahagiaan, dan kemenangan. Kami berhasil. Kami telah melewati badai tergelap, dan kini kami memegang pelangi kami. Kehadiran putra kami, yang kami beri nama Arka, yang berarti cahaya pelindung, menjadi titik balik bagi kami. Ia adalah fajar harapan kami yang baru. Sementara kami belajar menjadi orang tua baru, proses persidangan Ibu Sukma dan Mirna terus berjalan dan menjadi sorotan nasional. Pengakuan Mirna membuka kotak Pandora yang berisi kejahatan-kejahatan lain yang jauh lebih kelam. Terungkap bahwa sebelum Alisa, ada korban lain. Seorang rekan bisnis ayah Rangga yang meninggal dalam kecelakaan setelah menolak bekerja sama. Ibu Sukma adalah dalang di baliknya, menggunakan racun yang sama liciknya dengan ritual yang ia siapkan untukku. Kesaksian dari beberapa mantan asisten rumah tangga, yang selama ini takut untuk bicara, semakin memberatkan posisi mereka. Mereka menceritakan bagaimana Ibu Sukma selalu terobsesi dengan kekayaan,
dan tidak segan menyingkirkan siapapun yang ia anggap sebagai ancaman. Puncaknya adalah saat Mirna memberikan kesaksian penuh di pengadilan. Dengan berlinang air mata, ia menceritakan bagaimana ia dicuci otak dan dimanipulasi oleh ibunya sejak kecil. Diajarkan untuk percaya bahwa kekayaan adalah segalanya dan bahwa dunia di luar sana ingin merampasnya dari mereka. Ia mengakui perannya dalam merusak ponselku, memberikan teh herbal, dan membantu menyiapkan ritual. Pengakuannya yang jujur dan penuh penyesalan mungkin sedikit meringankan hukumannya, tetapi tidak dengan ibunya. Ibu Sukma tidak pernah menunjukkan penyesalan. Hingga akhir, ia terus menyalahkanku, menyalahkan Alisa, menyalahkan dunia atas nasibnya. Ia berteriak dan mengutuk di ruang sidang, menunjukkan pada semua orang betapa busuk hatinya. Akhirnya, hari putusan pun tiba. Palu hakim diketuk dengan keras, mengakhiri semuanya. Mirna divonis 20 tahun penjara atas keterlibatannya. Sedangkan Ibu Sukma, atas rangkaian kejahatan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan, divonis hukuman penjara seumur hidup. Karma telah datang menagih utangnya. Keserakahannya yang tak terbatas telah membawanya ke dalam kurungan abadi, kehilangan semua yang pernah ia miliki, kebebasan, kehormatan, dan yang terpenting, putra satu-satunya. Keadilan terasa begitu manis dan memuaskan. Beberapa tahun kemudian, kami sudah pindah ke kota lain, memulai lembaran hidup yang benar-benar baru di sebuah rumah kecil dengan taman yang indah. Rangga menemukan pekerjaan baru yang ia sukai, dan aku menikmati peranku sebagai seorang ibu. Arka tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria, pintar, dan penuh tawa. Ia adalah matahari di alam semesta kami. Ibu Ambar, yang kami panggil Nenek Ambar, sering datang berkunjung, menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kecil kami. Sore itu, aku dan Rangga sedang duduk di teras belakang, memperhatikan Arka yang sedang asyik mengejar kupu-kupu di halaman rumput. Sinar matahari keemasan menerpa wajahnya yang mungil, menciptakan pemandangan yang begitu damai dan sempurna. Rangga merangkul bahuku. Lihat dia. Dia begitu bahagia, bisiknya, karena dia hanya dikelilingi oleh cinta. Jawabku sambil menyandarkan kepalaku di bahunya. Kita berhasil, Mas. Kita melindunginya. Ia mencium puncak kepalaku. Bukan. Kamu yang berhasil. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal, Dania. Kamu adalah pahlawannya. Aku menatap putra kami, lalu menatap suamiku. Luka dari masa lalu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia akan selalu menjadi bagian dari cerita kami. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit. Ia telah berubah menjadi pengingat akan kekuatan cinta, keberanian, dan harapan. Kami telah berjalan melewati lembah kematian dan menemukan surga kami sendiri di sini, di tempat sederhana ini, di dalam kehangatan keluarga kecil kami. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatiku. Fajar kami telah tiba, dan hari-hari di depan kami terbentang cerah dan penuh dengan cahaya. 10 tahun kemudian. Pagi di hari Minggu terasa hangat dan penuh dengan aroma manis dari kue coklat yang baru saja matang. Di taman belakang sebuah rumah yang asri, tawariang seorang anak laki-laki memecah keheningan. Arka, dengan mata berbinar dan energi yang tak ada habisnya, sedang berlari-larian mengejar bola yang dilemparkan oleh ayahnya. Di usianya yang ke-10, ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, percaya diri, dan penuh empati, sama sekali tidak menyadari betapa kelam badai yang pernah mengancam kehadirannya di dunia ini. Dania memperhatikan pemandangan itu dari teras, secangkir teh hangat di tangannya. Ia melihat Rangga, suaminya, yang kini memiliki beberapa uban di pelipisnya, tertawa lepas saat Arka berhasil merebut bola darinya. Tak jauh dari mereka, di bawah naungan pohon mangga yang rindang, duduklah Ibu Ambar. Wajahnya kini dihiasi lebih banyak kerutan, namun sorot matanya masih sama tajam dan penuh kasih. Ia adalah Nenek Ambar, bagi Arka, sosok yang selalu hadir di setiap perayaan ulang tahun dan kelulusan sekolah. Ia adalah keluarga. Sebuah senyum tulus terukir di bibir Dania. Pemandangan ini, kebahagiaan yang sederhana dan nyata ini, adalah kemenangannya. Terkadang, saat malam sunyi, bayangan masa lalu masih sesekali datang menyapa dalam mimpi. Namun, bayangan itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia telah menjadi sebuah bekas luka, sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Rangga menghampirinya, meninggalkan Arka yang kini asyik berbincang dengan Nenek Ambar. Ia duduk di samping Dania dan merangkul bahunya. Sedang memikirkan apa? Tanya Rangga lembut. Dania menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Hanya bersyukur. Kita berhasil sampai di sini. Rangga mengangguk, matanya menatap lurus ke arah putra mereka. Kita berhasil. Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan.
Aku pernah menerima surat beberapa tahun yang lalu. Surat dari lembaga pemasyarakatan. Ibu meninggal dunia di dalam penjara. Sendirian. Dania tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa beban terakhir dari masa lalu. Tidak ada kebencian di hatinya, hanya kehampaan dan rasa kasihan pada seorang wanita yang membiarkan keserakahannya menelan jiwanya sendiri. Bagaimana dengan Mirna? Tanyanya pelan. Dia juga pernah mengirim surat, sekitar setahun yang lalu. Surat permintaan maaf yang sangat panjang. Ia bilang, ia menghabiskan waktunya di dalam sana untuk menebus dosanya dan berharap suatu hari nanti aku bisa memaafkannya. Jawab Rangga. Aku membalas suratnya sekali. Aku katakan padanya, bahwa aku telah memaafkannya demi kedamaian hatiku sendiri. Tapi, pintu untuk kembali ke keluarga kita sudah tertutup selamanya. Aku harap ia bisa menemukan jalannya sendiri setelah bebas nanti. Keputusan Rangga adalah keputusan mereka berdua. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan melindungi kedamaian keluarga kecil mereka adalah prioritas utama. Mereka telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa beberapa pintu memang harus ditutup dan dikunci untuk selamanya. Selamat ulang tahun, jagoan ayah, seru Rangga, mengalihkan pembicaraan saat Arka berlari menghampiri mereka. Arka melompat ke pangkuan Dania, memeluknya erat. Ibu, kuenya sudah boleh dipotong? Tanyanya dengan tidak sabar. Dania tertawa dan mencium puncak kepala putranya. Tentu, sayang. Ayo kita panggil Nenek Ambar. Mereka berempat berkumpul mengelilingi meja kecil di teras. Di atasnya ada kue coklat dengan 10 lilin warna-warni yang menyala terang. Saat Arka memejamkan mata untuk mengucapkan permohonan sebelum meniup lilin, Dania menatap wajah-wajah orang yang paling ia cintai. Rangga, suaminya yang setia. Arka, cahaya hidupnya. Ibu Ambar, malaikat pelindungnya. Api lilin itu menari-nari, memantulkan cahaya harapan di mata mereka. Saat Arka meniupnya hingga padam dan asap tipis mengepul ke udara, Dania tahu dengan pasti bahwa semua kegelapan telah sirna, terhapus oleh waktu dan cinta yang tak terbatas. Lingkaran setan yang penuh kebencian dan keserakahan telah putus. Di tempatnya, kini telah tumbuh sebuah lingkaran cinta yang kokoh, yang akan selalu mereka jaga dengan segenap jiwa mereka, selamanya.